Puspasari MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. 1. Sholat sunnah berjamaah. A. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. B. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. C. Sholat khusuf, gerhana matahari. Sholat sunnah khusuf atau kusufus syamsi adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. D. Sholat khusuf, gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. E. Sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. 2. Sholat sunnah munfarid. A. Sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib mu'akkadah dan sholat rawatib ghairu mu'akkadah. 1. Sholat rawatib mu'akkadah. Sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib mu'akkadah yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2. Sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat yang mu'akkadah, 2 rakaat sesudah zuhur, selain 2 rakaat yang mu'akkadah, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Qobliyah, dikerjakan sebelum sholat fardu, dan 2. Ba'diyah, dikerjakan setelah sholat fardu. B. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. C. Sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. 3. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid. A. Sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. B. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. C. Sholat duha. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak
sekitar pukul 7 atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur. D. Sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. E. Sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. 4. Hikmah sholat sunnah. A. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menambah kesempurnaan sholat fardu. C. Menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. E. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. F. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.